Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SD Negeri 16 semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 16 Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf pegawai SD Negeri 16 Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah sudi meluangkan waktu untuk berhadir ke ruangan ini, ikut dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, jadi kami dari CGP Angkatan 11 Kota Tebing Tinggi sudah membahas beberapa modul dan kami diwajibkan untuk mengimbaskan ke sekolah masing-masing. Makanya kegiatan hari ini kita laksanakan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Budaya positif, Suci. Apa kira-kira tuh? Budaya positif itu budaya berkelakuan yang baik, ya kan? Iya, berkelakuan baik, yang berakhlak mulia, itu mulia. termasuk budaya positif. Iya. Ada lagi Bapak Ada Ibu? lagi ya Ibu Fitri. Bu Fitri. Bu Kiki. Bu Kiki. Ya. Pas. Pas. Udah Pak. Pas, ya. Jadi konsep dari inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, keyakinan kelas, motivasi, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid nantinya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangannya, kemudian juga berdasarkan potensinya, minat bakatnya, yang tentunya juga nantinya mewujudkan murid kita untuk menguasai profil pelajar Pancasila. Ya, di sini profil pelajar Pancasila tentunya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan diharapkan anak-anak kita nantinya menjadi anak yang kreatif. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, ternyata selama ini kita banyak melakukan kesalahan ya dalam teori kontrol tentang anak-anak kita. Kita memiliki beberapa ilusi ya atau pemahaman yang salah, yaitu yang pertama, guru itu mengontrol murid. Ya, perlu kita pahami bahwa murid kita itu sama seperti kita manusia, mempunyai akal pikiran ya, walaupun akalnya belum sempurna. Jadi anak-anak kita itu bukan robot ya yang bisa kita kendalikan. Ya, sehingga mengontrol itu hanya ilusi kita. Ya. Tidak bisa kita mengendalikannya. Kita suruh ke kanan, ke kiri, manjat ya atau turun, itu bukan hal yang benar sebenarnya. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ternyata ini juga salah, hanya ilusi kita sebagai guru. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak kita. Ternyata kritik kita itu belum cukup ya untuk menguatkan kepribadian anak-anak kita, ataupun ketika kita membuat rasa bersalah kepada anak kita, itu tidak cukup untuk menguatkan kepribadian anak-anak kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini juga salah ya. Jadi bukan berarti kita orang dewasa bisa memaksa kehendak kita terhadap murid-murid kita. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita selalu menggunakan stimulus respon ya. Ada iming-iming, ada keuntungan bagi anak-anak, baru mereka mau melakukannya ya.
Yang pertama, kebutuhan. Ya, kebutuhan kita anggap sama. Ternyata beda, ya. Kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Kebutuhan kita itu ternyata berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu juga salah ya. Ternyata setiap orang memiliki gambaran atau sudut pandang yang berbeda sesuai dengan posisi dia. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu juga mustahil ya. Karena semua orang itu pastinya memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dia sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Walaupun dia melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukum anak, menghakimi anak bahwa dia bersalah. Ternyata itu ada tujuannya yang perlu kita validasikan nantinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Ternyata dalam teori kontrol itu tidak benar, ya. Yang benar itu hanya diri kita sendiri ya, yang mampu untuk mengendalikan diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Tidak bisa ya, itu tidak benar. Karena kenyataannya anak-anak itu kita bilangin beberapa kali, kenyataannya yang kasus yang bermasalah itu juga ya. Berarti mengontrol orang itu tidak benar ya. Yang benar adalah diri sendiri ya kan, yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, yang benar kolaborasi ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, ternyata dalam teori kontrol model berpikir menang kalah ini tidak benar. Yang ada adalah semuanya menang, ya, tidak boleh ada yang kalah. Ya, jadi disiplin positif itu asal katanya disiplina, yang artinya sebenarnya belajar, ya, belajar, ya. Tapi belajarnya itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab, ya. Jadi dengan belajar nanti diharapkan anak melakukan kebiasaan sehingga dia bertanggung jawab, dan pembiasaannya itu dia meyakini ya, meyakini bahwa kebiasaannya itu adalah hal yang benar sehingga dia melakukan nantinya atas dorongan diri sendiri ya, bukan karena paksaan dari orang lain, karena takut dihukum dan lain-lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman ya. Jadi harapan kita anak-anak itu tumbuh nilai kesadarannya ya, dengan disiplin positif ini. Kesadarannya sehingga dia melakukan kebaikan, melakukan nilai-nilai kebajikan itu bukan karena mengharapkan imbalan ya, penghargaan, ancaman, atau takut dihukum oleh guru-gurunya. Kemudian sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi? Ya, Bu Suci. Ini apa kira-kira? Nilai-nilai kebajikan itu seperti keadilan, keselamatan, Ya, keselamatan, ya, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, ya, syukur, lurus hati, berprinsip, ya, memiliki prinsip, ya, integritas, kasih sayang, iya, kasih rajin, sayang, keadilan. Itulah dia, ya. Ada lagi Bu Fitri atau Bu Kiki, Bu Nopi? Ya, benar sekali tadi ya yang disampaikan oleh Bu Suci. Jadi nilai kebajikan itu ternyata ada juga dalam ajaran suku, agama, dan di lingkungan kita, ya, yang pastinya telah disepakati bersama. Kemudian dalam sekolah juga ada namanya profil
pelajar Pancasila ya. Ternyata profil pelajar Pancasila ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO juga, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill ya, kemampuan kita pada diri masing-masing dapat dipercaya, tadi jujur ya, yang seperti yang dibilangkan sama Ibu Suci tadi, lurus hati juga, pendengar yang aktif ya, kita mau mendengarkan teman kita berbicara ya, mendengarkan saran teman kita, keluarga kita ya, itu juga merupakan keterampilan hidup. Kemudian tidak merendahkan orang lain, nah, tidak sepele dengan orang lain ya, karena semua orang memiliki kemampuan, kelebihannya masing-masing ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, kira-kira Bapak Ibu, kalau yang kita lihat lah dari murid-murid kita, nah, sebenarnya nilai kebajikan bukan hanya ini aja ya, ada juga yang lainnya ya, ini hanya sampel, ada 3 sampel. Kira-kira pada murid kita nilai kebajikan apa yang sudah kita lihat? Nah, Bu kelas 1 biasa nih, karena di situ anak lagi aktif-aktifnya. Ayo Bu kelas 1. Yang di anaknya lah, di kelas 1. Kira-kira apa aja yang sudah nampak? Kalau untuk anak kelas 1 dididik untuk lebih sopan Sopan santun, santun, ya, lebih disiplin, disiplin, dan lebih menghargai teman. menghargai teman. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi kan masih mendidik. Nah, kira-kira yang sudah timbul, yang sudah kelihatan lah dari sekarang. Apa itu kira-kira? Disiplinnya. Disiplin. Iya. Baru disiplin ya. Iya. Oke, udah paten. Oh ya, membuang sampah ya, itu bagian dari disiplin. Nah, itu udah luar biasa ya untuk kelas 1. Kemudian Ibu kelas 2. Ibu kelas 2. Kelas 2 enggak ada? Ini kelas 2. Oh, Ibu kelas 2 tadi ya. Ibu kelas 3. Oh. Untuk di kelas 3 sendiri ya, sudah mulai kreatif ya, Kreatif. karena sudah ada P5 kayak membuat produk dari tutup botol ataupun dari pipet, dari stick udah bisa. Kemudian yang kerjasama itu kan juga butuh kerjasama, kompakan ya, gotong royong, nah, itu sudah ada timbul. Iya, luar biasa sekali ya. Dari kelas 3, Ibu kelas 5 nanti. Ada tanggapan Bu? Kelas 5 kayaknya pun udah kelasnya udah cantik saya lihat ini. Ya kan? Ini atau gurunya yang kreatif? Ya, coba Bu, sampaikanlah Bu. Kalau di kelas 5 sih lebih menonjol itu toleransi, Pak. Toleransi, oke. Terutama dalam beragama. Mereka nggak pilih teman, mana yang agama ini. Iya. Murid kelas 5 ada berapa orang itu, Bu? Ada 34 orang. 34. Kira-kira yang non-muslimnya dan yang muslimnya berapa? Dan Perundingannya muslim kira-kira? sekitar 7 orang. Lebihnya itu 27. Lebihnya muslim ya. Jadi toleransi ya, bisa bermain bersama dengan yang berbeda agama, berbeda suku, itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat ya mendidik anak kita nantinya sehingga mereka menguasai nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, pasti Bapak Ibu juga sebagian sudah pernah mendengar keyakinan kelas ya. Kelas. Bu Fitri pernah dengar keyakinan kelas, Bu Fitri? Bu Suci? Keyakinan kelas. Biasanya peraturan ya kan? Iya, itu udah nyinggung-nyinggung kesepakatan ya, Bu kelas 5. Kesepakatan ya. Kesepakatan, kemudian ada keyakinan ya. Jadi kesepakatan dengan keyakinan ini sebenarnya sama ya. Cuma kesepakatan itu ketika membuatnya ya. Sesudah kita sepakati,
menjadi keyakinan. Nah, karena kalau sudah keyakinan pasti nanti lebih mudah ya mengontrol anak. Bukan karena peraturan ya. Kalau peraturan itu kan dia dilarang berisi di sekelas ya kan. Dilarang mencontek ya. Semua dilarang. Masih ada berbau kata-kata negatif. Tapi kalau keyakinan nantinya dia kata-katanya positif. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Ya. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas ini ada beberapa tahapan. Yang pertama bersifat abstrak. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal ya, masih bersifat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini dia. Jadi nanti kita keyakinan kelas bedanya dengan peraturan itu, jangan ada kata yang negatif ya. Misalnya jangan membuang sampah, kan masih ada kata sembarangan, masih ada sembarangannya ya kan. Itu negatif. Kemudian dilarang mencontek ya. Menconteknya itu masih negatif ya, belum positif. Karena kadang anak-anak ini semakin dilarang, semakin dibuat ya. Dilarang mencontek. Kenapa kalau mencontek ya? Dia yang diingatnya bukan dilarang ya, menconteknya ya. Mencontek, rupanya dilakukan dia enak ya, nggak repot ya kan. Nggak pala di rumah belajar malam-malam ya kan, datang pagi aja lihat ya kan, oh enak rupanya yang dilarang ini ya kan. Nah, jadi jangan ada kata yang negatifnya. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi nanti keyakinan kelas itu lebih sedikit dari peraturan. Loh kok bisa? Ya nanti kita lihat kenapa, apa alasannya, kenapa jadi sedikit. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Boleh nggak beli keyakinan kelas dari apa namanya? Kalau kita nggak boleh menyebutkan merek, apa namanya istilahnya? Hah? Menyebut merek lah. Ya, kita membeli marketplace ya dengan cara online ya, atau pesan dengan orang lain. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Nah, sana Bu, boleh nggak kira? Menurut saya enggak sih Pak, karena kan tergantung gimana muridnya. Murid A, sekolah A dengan sekolah B itu pasti beda. Iya. Kita nggak mungkin memaksakan murid sesuai dengan tanpa kemampuan mereka gitu kan. Jadi itulah ya menurut jangan. Ibu Kiki, Ibu kelas 5, Ya, kita tidak boleh ya membeli keyakinan kelas Iya. dari marketplace atau dari tempat yang lainnya. Kita sepakati aja sama-sama dengan murid bagaimana kemampuan mereka. Karena tidak sesuai dengan kondisi kelas kita. Ada lagi Bapak Ibu atau ada pendapat yang berbeda? Bisa. Sama aja itu, murid juga ya. Kelas 5 juga, 6 juga. Nah. Ya, Bapak Ibu. Atau sama semua, sepakat ya? Oke ya, benar sekali ya. Sepakat bahwa yang benar ya. Keyakinan kelas itu nggak bisa kita beli ya. Tapi kita tempah bisa ya. Sesuai dengan hasil kesepakatan kita di kelas nanti sama murid, baru kita tempahkan. Yang isinya sesuai dengan kondisi kelas kita. Jadi nggak bisa beli jadi. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi siswa dan guru, kepsek ya, penjaga sekolah ya, semua itu dilibatkan ya, dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini ya, semua agar semua sama-sama memahaminya. Ya. Kemudian ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini kenapa tadi dilarang membuat kata-kata negatif ya. Dilarang membuli. Ya, kenyataannya semakin santer, semakin sering kita katakan dilarang membuli, makin banyak kasus ya kan. Kemudian dilarang mengambil yang bukan miliknya. Baru lagi ngomong pagi ya, siangnya udah ada yang bilang kehilangan. Dilarang memukul teman, baru tutup sedikit mulut, keluar, pak, nangis sana. Dilarang ribut di kelas, baru lagi jangan ribut, kerjakan halaman sekian, ribut ya kan. Ada yang cagil lah, tarik-tarian buku lah ya, mengambil pulpen temannya dan sebagainya. Ya ternyata kalimat-kalimat negatif ini dengan anak-anak, mereka itu menghilangkan kata dilarangnya, jangan pun dihilangkannya. Mereka hanya mengingat kata kerjanya. Dilarang membuli, membulinya diingat. Dilarang mengambil, diambil, dan begitu seterusnya. Jadi
apa sebaiknya keyakinan yang kita buat? Ya. Jadi keyakinan yang kita buat di situ, hormati semua orang. Ya. Paham nggak anak-anak kalau kita bilang seperti itu? Ya, coba Bu Kiki lagi nih. Ya, paham nggak kira-kira anak-anak kalau langsung kita bilang hormati semua orang? Ini masih poin pertama ya kan, nggak mungkin keyakinan kelas 1 kan? Bisa jadi nanti ada 5 ya kan? Ini masih 1 poin. Ternyata di dalam 1 poin ini ada 4 ini, bahkan kalau kita kupas lagi mungkin lebih dari 4 itu. Nah, paham nggak kalau kita bilang hormati semua orang ya nak? Saya rasa mereka akan paham sih Pak, karena kan itu ayo nak, ayo gitu. Iya. Bukan jangan. Iya. Kalau ayo kan, ayo nak kita hormati semua orang. Nah, ini punya masing-masing. Kita jaga masing-masing ya. Kalau bukan miliknya nggak usah diambil. Iya, bisa ya. Nah, itu tanggapan dari Ibu kelas 5. Bagus sekali, kita beri plus dulu. Ya. Sekarang coba kita dengarkan pendapat Ibu kelas rendah. Mungkin berbeda ya, Ibu kelas 1, kelas 2. Cuman kira-kira Ibu? Kalau menurut saya sih keyakinan kelas menghormati semua orang. Kalau untuk di kelas 1 yang namanya menghormati semua orang bagi kelas 1 itu hanya orang tua yang dihormati. Hanya orang tua ya. Nah, iya, karena di judulnya di situ menghormati semua orang. Tahunnya dia yang dihormati hanya orang tua atau yang lebih tua. Kalau misalnya teman sebaya, ya mungkin dia nganggapnya temen dia. Nah, rasa hormat dia belum tumbuh untuk temennya gitu. Iya, oke. Terima kasih untuk Bu Fitri. Kita beri plus dulu. Iya, jadi yang pastinya kondisi kelas kita berbeda-beda ya. Nah, itu tadi juga ya kan, membuat keyakinan itu memang nggak bisa ya kan. Kalau kita beli ya kan, memang harus yang buat itu kita di kelas itu sendiri supaya menyesuaikan dengan kondisi siswa kita, murid kita. Untuk kelas tinggi mungkin ya, untuk 4, 5, 6, ketika kita bilang saja hormati semua orang, sudah paham. Tapi kalau untuk kelas 1, hormati semua orang. Tadi kata Ibu kelas 1, ya taunya orang tuanya yang lebih tua, gurunya. Kalau teman itu levelnya masih sebagai teman ya, main-main ya kan, main bersama, bukan untuk dihormati ya. Untuk anak TK beda lagi, mungkin kalau hormati taunya hormat ya kan, jika hormati hormat ya kan. Ya, jadi berbeda pastinya. Nah, jadi di sini makanya ketika kita membuat peraturan kelas, itu membuatnya di kelas guru dan murid ya. Makanya nanti ada kesepakatan. Yang kita tuangkan juga nanti memang ini dulu. Apa nak peraturan yang kita buat di kelas ini? Dilarang ngejek Bu ya kan, dilarang ngambil bukan miliknya Bu, dilarang mencagil Bu, macam kita tampung aja ya. Kita tuliskan di papan tulis atau pakai slide. Kemudian setelah itu kita rangkumkan yang sama-sama, kita kelompokkan, baru kita jelaskan peraturan ini kita ganti dengan keyakinan ya kan. Kalau udah keyakinan, kepercayaan ya kan. Nah, jadi misalnya yang 4 poin ini ya, yang 4 poin ini itu kita gantikan dengan menghormati semua orang. Kan sama kan? Kalau sudah menghormati ya. Jadi menghormati semua orang itu apa Bu? Ini jangan membuli, jangan ngejek temannya, jangan cagil, jangan mencuri ya, jangan memukul teman ya kan, dan seterusnya. Jadi sehingga nantinya ketika dia diucapkan keyakinan kelas, dia sudah langsung menangkap ya apa saja yang terkandung di dalam 1 poin keyakinan kelas tersebut. Ya, kemudian di sini terlihat pembentukan keyakinan kelas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini contoh, ya, contoh untuk kelas saya. Tapi mungkin bisa saja direvisi ya, ditambahkan lagi. Tapi intinya keyakinan kelas itu harus sedikit ya, biar anak menghafalnya juga sedikit. Tapi berikan dulu pemahaman setiap poinnya. Misal tadi ya kan, hormati semua orang ya kan. Ternyata dalamnya sudah ada poin ini, tidak boleh membuli ya, tidak boleh mengambil yang bukan miliknya, dilarang memukul ya, tidak boleh juga ribut di dalam kelas. Karena itu adalah bagian dari menghormati hak-hak orang lain. Kemudian gitu juga jujur dan bertanggung jawab, ya kan? Kira-kira kalau jujur dan bertanggung jawab ini kalau di peraturannya itu, peraturan yang zaman dulu, apa yang terkandung di dalamnya nih Bu? Kira-kira? Jujur dan bertanggung jawab. Kira apa itu yang di dalamnya?
Ibu. Nah, Iya, keyakinan kelasnya contohnya jujur dan bertanggung jawab. Menurut saya kalau udah bertanggung jawab itu pasti jujur kayaknya, Pak. gimana Bu? Kalau sudah bertanggung jawab pasti jujur. Pasti jujur ya. Kalau Iya. belum jawab pasti jujur ya. Iya, Kalau namanya jujur pasti bertanggung jawab juga. Iya. Ya contohnya Bu, contoh yang dilakukannya itulah dan kejujurannya apa? Kalau dia dalam larangannya. Contohnya piket kelas, Pak. Oh iya, bertanggung jawab tadi ya. Iya, bertanggung jawab. Tiket kelas itu udah termasuk bertanggung jawab. Ya. Dan jujur. Apalagi, Dan dia memang melakukannya, jadi dia jujur. Iya, jujur ya. Udah ada jadwal tanpa disuruh, tanpa dimandori, sudah dilaksanakan ya. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nopi. Satu lagi boleh? Satu lagi. Satu lagi. Iya, yang tepat waktu dan disiplin. Disiplin Tepat itu waktu, udah ya. pasti tepat waktu. Tepat waktu, pasti Contohnya disiplin, kayak ya kan? iya, Ya. datang ke sekolah, disiplin udah pasti tepat waktu. Harus ditepati waktunya. Iya. Dan disiplin ini juga termasuk juga seragam ya kan? Seragam sekolah. Itu sudah masuk ya. Iya. Oke. Kemudian kerjasama dan kolaborasi. Ini biasa kelas tinggi nih udah ada. Kerjasama dan kolaborasi ya. Kira-kira biasanya yang dilakukan kerjasama kolaborasi apa itu Bu? Di kelas ini makan sempatnya. Mana? Sama. Kerjasama dan kolaborasi. Itu tadi di kelas tinggi kan lebih cenderung, apalagi sekarang kan lebih banyak diskusi, lebih banyak memecahkan masalah sendiri. Nah, bagaimana siswa itu bekerja samanya dalam memecahkan, ini loh nak kerja kelompok kalian, selesaikan. Nah, jadi mereka kan sama-sama saling membantu, saling menuangkan ide mereka. Oh ini gini loh, ini gini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus. Iya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Kita beri plus untuk Bu Kiki. Ya, jadi kalau sudah dituangkan keyakinan, pastinya anak kerjasama dan kolaborasi. Oh, kita harus sama-sama mengerjakan tugas ini, ya. Tapi kalau bahasa yang masih tidak boleh apa nama istilahnya? Tidak boleh egois, tidak boleh individual ya, tidak boleh mengganggu temannya yang sedang bekerja atau bekerja sama mengerjakan tugas. Mereka belum nangkap itu ya, makna kerjasama atau kolaborasinya. Kemudian tepat waktu dan disiplin tadi ya, benar sekali ya. Dengan tepat waktu pastinya anak itu disiplin ya, baik berpakaiannya, kehadirannya, dan lain-lainnya. Jadi tidak kita gunakan jangan terlambat, jangan terlambat, hilang jangannya, tinggal terlambatnya, ya, sehingga anak-anak pun terlambat. Ya. Kemudian yang kelima, peduli dan empati ya, nih biasanya katakan jangan membuli, ya, jangan mengganggu, ya kan? Terakhir diganggu ya kan, karena ada potensi kan, badanku lebih besar, temanku lebih kecil kan, makanya dia tidak empati kan, ketika temannya misalnya menggunakan pakaian yang agak kotor sedikit ya kan, ya karena entah habis bermain atau orang tuanya tidak sempat menyetrikakan pakaian yang semestinya, bukannya empati dia malah membuli. Nah, makanya kita gunakan kata peduli dan empati ya, misalnya ketika temannya bisa 5 hari berturut-turut tidak hadir ya kan, pastinya kita peduli dan empati dengan menjenguk, ya kan? Atau orang tuanya kemalangan, ya kan? Kita menjenguk teman tersebut. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya, termasuk murid-murid kita. Makanya kalau orang yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, itu biasanya slow ya kan, santai ya. Kalau orang dewasa kita lihat ya, kalau udah semuanya terpenuhi pasti santai ya kan, ada masalah pun santai ya. Beda dengan orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, itu juga sama dengan murid-murid kita. Dan ini pastinya banyak dialami oleh murid-murid kita.
Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ini, hanya 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Pasti ya, bertahan hidup di zaman penjajahan dengan zaman kita sekarang berbeda ya. Kalau zaman penjajahan ya harus kuat ya kan. Kalau sekarang ya pendidikan lah, harus cerdas dan pandai-pandailah menempatkan posisi kita dan memanfaatkan situasi. Kemudian untuk anak-anak kita, bertahan hidup itu yang pertama makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya. Bagaimana anak-anak kita mau tenang belajar ya kalau dia tidak sarapan? Ya kan? Misalnya ada kejadian, anak-anak asik mengambil makanan temannya aja, ya kan? Itu harus kita cek dulu. Jangan-jangan kebutuhan makanan dia tidak terpenuhi. Ya, dia di rumah belum sarapan, tidak diberi uang jajan orang tuanya. Disitulah tugas kita sebagai guru untuk melihat apakah memang kebutuhan hidupnya yang bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Kemudian pakaian ya kan, pernah sepatu hilang ya kan. Jangan-jangan karena sepatu dia koyak, diambil punya temannya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Kemudian keamanan juga. Nah, kenapa ini anak kalau istirahat di kelas saja, nggak mau keluar? Rupanya ada yang ditakuti dia di luar. Ya, anak kelas tinggi. Kalau dia keluar nanti kelas tinggi ganggu dia. Atau ketika olahraga, dia nggak mau olahraga. Ternyata kalau bermain bola, ada temannya yang badannya lebih besar, selalu cagil sama dia ya, disepak kakinya kalah. Ternyata dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi bertahan hidup, yaitu dalam hal keamanan. Nah, dan itu kita tidak bisa mendiamkan sebagai guru, harus kita cek lebih dalam. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, ada murid kita selalu menanya aja kan, tanya aja. Sudah kita jelaskan, tanya aja. Padahal kita tahu jawaban itu sudah ada di buku. Pertanyaannya itu dasar ya, mendasar, ada di buku. Ternyata dia hanya butuh diperhatikan supaya kita komunikasi sama dia. Nah, di rumah ternyata dia itu kurang kasih sayang ya, kurang dipedulikan ya, kurang dipedulikan. Di rumah tidak diajak komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian mungkin dia kurang berteman, tidak ada kerja kelompok, kerjasama, ya, sehingga dia siapa yang mau dicari dia untuk berkasih sayang dengan gurunya. Ya, jangan kita marah ya kan, Pak, tadi kita bilang, kamu aja pun yang nanya ya kan. Ternyata ada kebutuhan dasar yang belum dia terima, kasih sayang ya. Kita aja benar orang dewasa ya kan. Cuman kalau di rumah ya kan, yang biasanya kita pulangkan, capek deh ya kan, capek bang, tiba-tiba diem aja ya kan di rumah. Pasti kita merasakan nih, apanya ini ya kan. Ya Buki, atau sama-sama baru pulang ya kan, sama-sama capek. Kemudian yang ketiga, penguasaan ya, kebutuhan untuk menguasai ya, harga diri ya. Nanti kadang ada anak-anak tiba-tiba tap begaduh ya, pecah pelipis mata. Kenapa? Diejeknya nama bapakku, Pak ya. Wah, berarti kebutuhan apa? Harga diri, karena disebutnya nama orang tuanya ya. Susah juga kan kalau disebut nama orang tua, anak itu diem aja, kan nggak mungkin kan? Nah, berarti nggak ada harga dirinya kan? Atau ketika dia orang tuanya ketawa dia kan nggak mungkin ya. Sebagai manusia normal pastinya dia mempunyai harga diri dan dia marah. Nah, itu harus kita cari dulu permasalahannya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Nah, ini kira-kira apa nih kasusnya Bu? Keinginan untuk dianggap. Dia setiap olahraga dia selalu terdepan ya. Main bola dia selalu terdepan. Main bulu tangkis juga selalu dia yang terdepan ya. Dia yang minta bola, dia yang minta alat ya. Ketika nanti gurunya sebentar saja tidak ada, dia yang menguasai, dia jadi kapten atau dia pula nanti jadi wasitnya. Nah, ternyata ini kebutuhan ingin dianggap ya. Dia ingin dianggap yang paling hebat, yang paling pintar ya, segalanya lah ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan.
Kemudian memimpin. Ya. Ada anak yang suka ngatur ya kan, semuanya diatur, atur ya. Ternyata ini bukan hal yang negatif ya Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi dia memiliki bakat untuk memimpin, cuman caranya yang belum tepat ya. Dia belum paham bagaimana caranya. Kok tiba-tiba nyuruh orang, ya orang marah ya kan. Kemudian kebutuhan untuk berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan ya. Ternyata anak juga membutuhkan kebebasan, mandiri ya. Sila penting bagi kita untuk memberikan tugas mandiri ya, bukan hanya tugas kelompok. Supaya dia bebas ya, bebas mengeksplorasi kemampuannya, sehingga dia menunjukkan kemampuan dia dengan bebas. Memiliki pilihan. Nah, ini berdiferensiasi ya kan. Pilihan ya. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak ya. Misalnya ada tugas tertentu, jangan kita hanya memberikan satu opsi. Misalnya kelas berapa ya? Sistem pencernaan ya. Misalnya pada materi sistem pencernaan IPA, jangan kita hanya berfokus pada video ya. Bisa jadi anak kita itu sukanya bukan video, ya. Dia mungkin sukanya dia bukan visual, bisa dia hanya metode ceramah ya, dengan audio, atau dengan kinestetik, praktek langsung, ya. Praktek langsung dengan ada bendanya ya, lihatnya. Jadi itulah kebebasan bagi anak-anak. Kemudian mencoba hal baru, ya. Anak-anak juga biasanya bosan kalau hanya menulis saja. Kemudian metode ceramah aja, dengan apa, imfokus saja. Mereka juga ingin hal-hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Ya, kebutuhan kita juga, kita ingin kesenangan ya. Sama seperti orang dewasa, ingin happy ya. Apa istilah healing ya kan? Healing. Anak-anak juga ternyata butuh kesenangan ya. Dengan cara bagaimana? Bermain. Jadi jangan kita menyalahkan anak bermain ya, karena level kesenangan dia inilah ya. Dia bukan minta jalan-jalan ya kan. Paling pun jalan-jalan setahun sekali ya kan. Hari raya ya, ke rumah neneknya kan atau uaknya, itu udah senang dia. Tapi dalam keseharian ternyata anaknya itu juga jenuh ya. Belajar aja kan, dia juga ingin sesuatu yang baru. Apalagi kalau yang ngaji ya kan. Pulang sekolah jam 12, jam 2 sudah ngaji ya. Pastinya ada tingkat kesetresan juga. Bermain dengan temannya. Hanya saja kita yang mengaturnya, menempatkannya ya. Jam istirahatlah kita kasih bermain. Jangan ketika belajar dia bermain. Atau ada juga memang yang bisa kita kombinasikan, ketika belajar itu bisa bermain. Kemudian humor, ya bercanda ya, berkata-kata lucu, antusiasme dan tertawa, yaitu kesenangan yang juga harus ya, dipenuhi kebutuhannya oleh murid-murid kita. Motivasi perilaku manusia ya. Ternyata anak-anak itu melakukan kebajikan, melakukan kebaikan tadi, memiliki motivasi ya. Motivasi itu ada dua macam. Yang pertama ekstrinsik, ini dari luar, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Bisa jadi dia melakukan kebaikan, contohnya tadi ya, disiplin ya. Disiplin itu karena takut hukuman ya. Masih pakai warna merah ya, itu masih level pertama ya. Dia itu mengerjakan PR hanya karena takut hukuman. Dia itu tidak ribut di kelas karena takut hukuman. Dia itu tidak melakukan piket hanya karena takut hukuman, atau tidak nyaman, takut diejek temannya, oh nggak piket ya. Menggunakan sepatu hitam juga ternyata hanya takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan dengan ejekan temannya. Ini masih ekstrinsik. Kenapa dari luar? Karena ini motivasinya masih dari orang lain, ya, belum dari diri. Berarti kalau nggak ada orang, dia bisa melakukan hal tidak baik ya kan? Tidak ada orang berarti dia bisa tidak disiplin. Tidak ada orang dia bisa tidak menjaga kebersihan dan lain-lain. Kemudian level yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan. Ya, ada anak-anak mengerjakan sesuatu itu ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ternyata ini ya saya sendiri juga dulu sering menerapkan ya. Ternyata ini salah ya. Siapa yang bisa menjawab pulang duluan. Siapa yang bisa menjawab Bapak kasih pulpen. Siapa yang bisa menjawab Bapak kasih istirahat duluan. Nah, itu kan imbalan ya. Imbalan, nah, iming-iming, penghargaan. Ternyata itu juga motivasinya masih dari luar, ekstrinsik, ya, belum dari dirinya. Nah, ternyata yang lebih oke, yang lebih keren itu seharusnya motivasi intrinsiknya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini adalah keyakinan kelas tadi. Nah, makanya di sini tugas kita memahamkan mereka tentang keyakinan kelas, tiap poin-poinnya apa isinya, dan bagaimana mereka meyakininya itu sehingga tertanam menjadi sebuah karakter, ya, sehingga kita nggak repot-repot lagi untuk memotivasi karena takut hukuman, karena nanti boleh istirahat duluan, nah, nggak perlu lagi. Ya, inilah yang perlu kita tanamkan, nilai-nilai dari motivasi intrinsik tersebut. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan tentang motivasi perilaku manusia ini, yang ketiga ini, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Yuk, Bu Diki mau nanya. Oke, silakan. Nah, jadi kan Pak, di situ motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira masih bisa nggak kita menerapkan itu? Nah, yang kita tahu memang kenyataan, anak-anak itu Pak, kalau nggak digituin, nggak ini, dibilang nggak. Nah, sementara kan dari hal-hal kecil seperti itulah untuk menanamkan bagi mereka, oh nak, kerjakan ya, ini nanti yang benar semua Ibu kasih koin. Nah, hari demi hari itu menjadi kebiasaan, jadi itu jadi jati diri dia sendiri. Bisa nggak itu tetap kita terapkan hanya untuk melompati jembatan dia untuk menjadikan dia diri sendiri gitu tadi? Iya, pertanyaan bagus sekali ya, Ibu Kiki. Ya. Jadi yang namanya ekstrinsik, ya, dorongan dari luar, itu berarti kan tunggu ada orang. Ketika didorong, gerobaknya baru jalan, ya. Ketika nggak didorong, nggak jalan, mandek. Nah, makanya diharapkan ke depannya, tapi pastinya bertahap ya. Nggak mungkin juga kalau anak yang masih takut hukuman tiba-tiba kita kasih ini, kan? Ya, perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan kita kasih gini, perlahan-lahan kita kasih nasihat, kita jelaskan tadi keyakinan itu, apa manfaat keyakinan itu, ya kan? Bayangkan ya kalau semua anak di sini membuli, apa yang terjadi? Pastinya nggak bisa belajar, ya kan? Nah, Bapak Ibu hanya habis waktu untuk menyidang kalian, ya, untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Pelan-pelan, Bu. Pastinya nggak bisa langsung, ya, pasti nggak bisa langsung. Dan nanti itu pasti ada juga anak yang memang levelnya memang level masih ini, ya. Nah, tapi bagaimana supaya teman-teman yang lainnya tidak terpengaruh? Makanya bertahap. Nanti kalau ada teman yang level ini, kita kuatkan terus. Ya mudah-mudahan ya, mungkin bulan pertama masih 7 orang yang di level ini, hijau ini, ya kan. Bulan kedua nanti nambah, dan harapannya seluruhnya nantinya anak-anak itu motivasinya dari dalam, ya, bukan karena pengaruh dorongan orang. Jadi karakternya nanti dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi orang yang baik, apalagi nantinya di dalam masyarakat. Lagi Ibu? Berarti kan untuk mencapai motivasi intrinsik yang tertanam dalam diri, kan kita membutuhkan juga dorongan dari luar gitu kan? Iya, menasehati itu dorongan dari luar juga. Dan kan? Yang pastinya harusnya juga itu orang tua, ya. Cemana kita nasihati baik-baik, ya kan? Jangan berbicara kasar, ya kan? Rupanya di rumah, misalnya dia ada mama bapaknya di rumah, atau tetangganya lah, orang tua, tetangganya ada yang suka berkata-kata kasar, ya kan? Tapi di setelah penguatannya, kita di sekolah tetap harus memberikan. Karena anak-anak itu, apalagi SD ya, sampai kelas 6 itu belum karakter, ya. Belum karakternya. Kita masih menanamkan bagaimana nantinya bisa ke depannya menjadi karakternya.
Ya, Ibu Nopi silakan. Ya Pak, ini ada permasalahan di kelas ya, sedikit Lanjut, Bu. sharing aja. Iya, mantap. Gini Pak, kan saya ngasih tugas. Tugas. Nah, tiap saya tagih satu murid lah, saya nggak mau nyebut namanya. Dia selalu bilang, Bu, udah saya kerjakan, tapi bukunya ketinggalan. Itu sekali. Terus ada PR lagi, saya tanya, gitu juga Pak jawabannya. Saya bingung, ini anak berbohong atau tidak. Soalnya tiap katanya ketinggalan, tapi besoknya nggak dikumpul. Gitu. Kamu bohong, saya tanya. Enggak Bu, saya nggak bohong. Jadi gini, tadi kan kata Bapak, biar jati diri ini anak muncul dengan sendirinya. Tapi dia ini berbohong, apa terus-terusan dia mau berbohong? Nah, itu caranya gimana biar anak ini nggak berbohong lagi? Iya, nah itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Nopi. Ya, itu ada di materi berikutnya ya, di slide berikutnya ya. Itu nanti posisi kontrol kita ya. Posisi kita sebagai guru, sebagai apa ya. Jadi ketika anak berbohong atau tidak, terkadang kita masih belum bisa ya memastikannya. Kita takut juga ya salah menjudge, kita bilang berbohong, rupanya tidak. Kita terlalu percaya, besok-besoknya kita dibohongi lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau tersebut kita perlu kerjasama dengan orang tua. Makanya tadi itu untuk memotivasi anak-anak ini tidak hanya di sekolah ya, bukan hanya tugas guru. Kita juga berhubungan baik, komunikasi baik dengan orang tua ya, dari grup WA ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian di slide ini terlihat beberapa hal ya yang sering kita lakukan ya, yang dilakukan oleh guru. Kira-kira kita yang mana yang sering kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mana kira-kira yang sering kita lakukan? Hukuman ya. Oke. Jadi hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba ya, tidak terencana. Misalnya tiba-tiba ada anak berkelahi di lapangan, nangis ya kan, panggil. Kenapa? Dipukul ke Bu? Push up. Ya, saya juga dulu sering gitu. Ya, sekarang sudah bertobat lah. Ternyata salah, ya, salah ya. Kita di sekolah itu mendidik, ya. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang menuntun, ya, hukuman pengadilan. Ya, kita ini mendidik dan jangan bosan-bosannya untuk bicara ya, karena memang tugas kita bicara yang ngomong terus ya. Walaupun kadang-kadang tidak didengarkan, rasa kita sakit hati ya, kecewa ya, tapi itulah kenyataannya dalam mendidik. Ya, tidak terencana tiba-tiba anak berkelahi langsung kita beri hukuman push up ya kan. Dampaknya apa sama anak-anak? Push up nggak ada ya kan. Dampaknya apa? Bahkan ada yang badannya memang kuat, dia senang. Ya, saya pernah lakukan itu di kelas 6 yang di SMP sekarang. Rupanya dia memang kuat push up. Udah memang orang olahragawan dia. Nggak usah sebut nama lah ya. Dia rupanya memang atlet. Senang dia, 10, 20, kasih 50 pun enteng aja. Atlet dia Pak. Oh, ternyata salah ya. Dan itu nggak nyambung. Nggak ada kaitannya dia berkelahi dengan temannya, kita suruh push up. Malah makin kuat dia. Ya, makin kuat dia untuk berkelahi besok lagi. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan ya. Misal tadi kan, langsung tiba-tiba kita suruh push up, dia nggak tahu ya kan, berkelahi suruh push up, ya, nggak ada kaitannya. Kemudian bersifat satu arah, maksudnya guru, hanya mau guru. Suka-suka guru kan, apa ada itu takarannya? Kalau mukul anak sekali, push up-nya 10 kali, mukul 2 kali, pakai tangan kiri lain, ya kan, pakai tangan kanan lain, ya kan. Kalau mukulnya tangannya agak besar, hukumannya lain. Nggak terukur itu ya. Makanya bersifat satu arah. Hanya guru aja yang menentukan. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik. Nah, yang tadi push up ya, hormat bendera ya kan, lari-lari ya kan, itu fisik. Malah anak makin kuat, makin kebal. Itu makanya kenapa anak-anak itu sebenarnya kalau masih anak-anak jangan dipukul ya. Jangan dikasih hukuman fisik. Karena dia nanti tahu, segini ajanya. Karena sifat manusia ini menyesuaikan. Semakin dia sering kena, semakin kuat mentalnya ya kan. Sama seperti kita kan. Semakin kita sering gagal, pasti kita pingin coba lagi ya. Itu sifat manusia alami. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ini sifatnya terencana dan disepakati sesuai peraturan ya.
Ini dikasih tahu dulu. Kalau nanti menggunakan sepatu yang tidak sesuai warnanya, tidak boleh masuk kelas ya, atau sepatunya dibuka di luar. Nah, dia direncanakan, sudah dikasih tahu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tidak nyaman ya. Orang dia menggunakan sepatu yang salah, disuruh buka sepatu kan, berarti dia di kelas atau ketika bermain nanti tidak menggunakan sepatu, pasti tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor ya, nakut-nakuti ya kan. Cek sepatu ya kan. Cek simbol, atribut ya kan. Apalagi cek pakaian ya kan. Hari ini hari Senin, gunakan dasi, tengok ya. Selalu mengontrol ya. Memonitor, ngecek satu-satu anaknya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Ya, restitusi ini nanti menimbulkan kesadaran bagi murid. Kemudian prosesnya kolaboratif, ya, mengajarkan murid dan mencari solusi itu bagi murid itu sendiri. Bagaimana restitusi ya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini terkait pertanyaan dari Bu Nopi tadi ya, restitusi. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, yang mana kita ya? Jujur ya, penghukumkah kita? Seperti yang tadi ya kan? Salah push up, lari keliling lapangan, hormat bendera, kan. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini biasanya, kok gitu kau, kasihan, kau itu badannya kecil, kau pukul, aduh kalau patah tangannya. Jadi rasa bersalah kan. Karena rasa bersalah itu juga ujung-ujungnya menciutkan mental anak. Nanti besok-besok dia takut gitu. Kemudian sebagai teman, nah ini gaya-gaya sok akrab ya kan. Sina, kenapa kau? Kok gitu? Janganlah. Nggak kau tengok ibu, nggak kasihan sama ibu ya kan? Nah, ya itu teman ya. Tapi udah lebih bagus daripada penghukum tadi. Ya, pasti kita waktu sekolah juga pernah gitu kan? Jangan gitulah. Nggak kasihan sama bapak. Nanti bapak dipanggil sama kepala sekolah. Kan? Itu teman. Kemudian pemantau. Nah, pemantau tadi ini menggunakan aturan, kemudian menyingkronkan konsekuensinya. Kalau melanggar ini, kena ini, melanggar ini, kena ini ya kan. Itu pemantau, mencari-cari kesalahan. Kemudian terakhir, ini yang posisi yang paling tinggi, manajer. Sebagai manajer ini kita bahas lagi nanti lebih jauh ya. Kita lihat ke slide berikutnya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh kasusnya ya, Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Bisa dasinya, topinya ya, atau sepatunya beda warna, atau bajunya nggak putih merah. Kalau posisi kita sebagai guru penghukum, wah ini bisa macam-macam ya. Kita suruh hormat bendera ya, sampai pulang, atau 2 jam, 3 jam. Atau bisa apa lagi? Lari-lari ya kan. Nah. Kemudian pembuat rasa bersalah tadi. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah, dia merasa bersalah. Kenapa? Karena dia bisa kehilangan tadi kebutuhannya, kasih sayang. Ketika guru mengucapkan kamu mengecewakan ibu, kamu mengecewakan bapak, dia sudah kehilangan rasa kasih sayangnya. Dia takut, bapak ini nggak sayang lagi sama aku, ibu ini nggak sayang lagi sama aku. Nah, makanya ini masih kurang tepat membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah inilah kata-katanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan buat seperti itu lagi ya. Nah, ini posisi teman ya. Dan kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini posisinya seperti teman. Kemudian pemantau. Nah, ini kata-katanya pasti yang diucapkan kalau nampak siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Lihat konsekuensi. Langsung nanya hukumannya ya kan. Setelah ada kesalahan harus ada hukuman juga ya kan. Tapi dia sesuai ya, melanggar peraturan dengan hukumannya sudah diketahui sebelumnya. Beda dengan penghukum ya. Kalau penghukum suka-sukanya gurunya aja, main fisik lah. Setelah upacara kamu beli atributnya, kan sesuai kan. Melanggar tidak memakai atribut, beli atribut, masih nyambung kan, masih nyambung. Ini konsekuensi tadi, gurunya sebagai pemantau, lumayan lah ya kan, masih nyambung kan. Hukumannya membeli atribut dipakai, bagus ya kan.
Kalau suruh lari-lari tadi atau suruh hormat bendera, tidak mendidik ya. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer. Inilah kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ketika kita ucapkan gini, anak-anak yang berpikir, ya khususnya ini kelas tinggi ya, kalau kelas rendah mungkin, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin enggak bu, katanya. Nah, jadi posisi control manager ini kita juga harus bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita dan siswa kita. Jangan pula kita mau mengendalikan siswa, kita sendiri belum bisa mengendalikan diri kita. Apa kau tahu kesalahanmu, ya kan? Ya kan? Enggak menggeletar-geletar anak ya kan, kalau yang masih kelas 1. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi dia suruh berpikir dulu kesalahan apa yang dilakukannya. Tahu dia, oh aku tidak menggunakan atribut. Nah, ini bukan langsung gurunya yang nyuruh beli. Dia sendiri suruh berpikir. Ya, jadi ketika dia tahu kesalahannya, dia berusaha mencari solusi sendiri dan kita arahkan. Nanti dia akan mengungkapkan, ya Pak, ya Bu, saya akan beli nanti dijahit minggu depan. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya akan menggunakan atribut yang lengkap. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Udah bisa Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol ini. Posisi kontrol manajer ini memang harus sabar ya, harus sabar. Kita cari dulu inti permasalahannya, kemudian solusinya walaupun kita sudah tahu, kita lemparkan ke anak-anak dulu. Dan nantinya ini dilemparkan juga ujung-ujungnya ke keyakinan kelas. Kita tanyakan, bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, nanti ditangkap dia kan, memakai atribut itu di mana? Di disiplin ya kan, misalnya kan. Kemudian, coba dari pemaparan tadi, kira-kira kalau Bapak kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol yang 5 tadi ini posisi yang mana nih? Ini kan tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Yang pertama ini kira-kira Bapak kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol mana nih Bapak Ibu? Iya, ya. Ya. Itu yang pertama membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah kan. Bapak kecewa ya kan. Jadi anak-anak pun jadi merasa bersalah dia. Aduh, Bapak ini jadi nggak enak lah. Nanti aku nggak disayangi lagi nih. Karena sudah kecewa Bapak ini atau Ibu ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah semua yang kamu lakukan. Kasar kali nggak beres kamu. Lebih parah lagi. Ya. Oh, nggak ingat. Nah, kita ingat. Kita ingatkan dulu ya. Bukan. Bentar lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa. Kamu tidak. Oh, mau nengok soalnya lagi. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Alah kan ini. Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Pemantau. Temankah? Pemantau, manajer. Mana Bu? Kira-kira Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Nah, ini pembuat rasa bersalah ya. Ya, karena langsung menjudge dia. Ya. Nggak ada langsung, ini kan secara nggak langsung kan kamu salah gitu kan.
Kemudian yang ketiga, rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana gitu kan? Apa rencanamu? Pemantau itu, kita lihat. Langsung ada dia, langsung disuruh dia mau ngapain. Ada sebab akibat di Nah, langsung disuruh ngapain ya? Ada salahnya langsung kamu melakukan ini. Gitu. Langsung diperintahkan. Tadi sementara di sini tidak ada perintah untuk melakukan apa-apa. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ditanyakan sama anaknya. Iya, ini adalah posisi yang mantap ya. Posisi yang kasta tertinggi. Manajer. Ditanya kepada anak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang keempat, ayolah lakukan untuk Bapak ya. Oh, iya, teman ya, so akrab ya kan. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, tidak mendapatkan nilai kalau nggak mengerjakan ini. Iya, pemantau ya. Karena tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak dapat mana dia? Tidak dapat nilai ya. Tidak mengerjakan tugas, tidak dapat nilai. Ada konsekuensi di situ. Makanya di situ sebagai pemantau. Ya, ini tadi segitiga restitusi ya. Ini untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak-anak kita agar anak kita nantinya mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi dalam mendidik anak ini tujuannya itu bukan saat ini ya, saat nanti di masa depan ya. Karena kita itu sebagai pendidik itu menuntun ya, tugasnya menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bukan menuntut ya, jangan kita menuntut banyak dari anak-anak, tapi kita tuntun dia, kita berikan contoh teladan yang baik sehingga dia bisa berproses untuk membentuk karakter yang baik nantinya. Ya, jadi di sini yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya nanti ya. Kita stabilkan, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir tadi, ini seperti manajer tadi, ya, menanyakan keyakinannya dulu, baru nanti kita suruh dia mencari solusinya. Kira-kira bagaimana solusinya? Ya, ya. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya. Jadi di sini menstabilkan ini maksudnya ketika anak bermasalah, ya, ada kasus tertentu. Kalau kita langsung menggunakan nada tinggi, pastinya anak emosi ya, apalagi di kelas tinggi ya, kelas tinggi dia udah punya emosi yang laki-laki kan. Jadi kita stabilkan dulu ya identitas ya, kita stabilkan dulu siswa kita ini, murid kita, dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar. Ya. Jadi dia udah gak reda itu. Oh berarti ibu ini nggak marah ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, oh, ibu ini memaklumi aku. Ya, Bapak juga pernah melakukan itu. Oh, ternyata Bapak Ibu ini pernah kayak aku juga. Jadi dia merasa sama. Orang kalau udah merasa sama itu pasti dia nggak ada lagi rasa takut ya. Udah dekat. Dan biasanya itu dia terima aja. Apa kita bilang nanti terima. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Misalnya ketika dia berkelahi tadi. Dia udah nggak takut lagi. Oh, berarti nanti orang tua si Anu yang kupukul tadi nggak datang. Dia udah tenang. Kalau dia sudah tenang, nanti bicara ke depannya, pastinya lebih enak ya, lebih rileks, sehingga dapatlah solusinya. Kemudian bisa juga yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Ya, misalnya karena dia diejek orang tuanya ya, diejek nama orang tuanya, dibully, makanya dia marah, melakukanlah terjadi pemukulan. Maka kita katakan kamu berhak seperti itu ya kan. Makanya di situ dia juga akan stabil ya, akan stabil. Memudahkan kita untuk proses yang berikutnya. Tadi ada 3 ya. Yang pertama kita stabilkan dulu yang penting. Ya, setelah stabil, kemudian kita masuk ke proses yang berikutnya, memvalidasikan tindakan yang salah. Ya, kita cari dulu sebenarnya apa yang salah ini dari siswa kita ini, apa yang salah dari murid kita ini. Yang pertama pertanyaannya bisa seperti ini. Ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu 4 ini, tapi bisa juga nanti yang lainnya. Kamu pasti punya alasan ya, mengapa melakukan hal itu. Nah, nanti dia akan menjawab, iya Bu, diejek pula namanya saya Bu, ya kan? Diejek pula Bu, saya misalnya fisik ya, saya pendek Bu, diejeknya saya gendut Bu, ya kan? Nah,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya Bu, itu saya masih cubit aja Bu. Padahal kalau sebenarnya saya mau mukul Bu, cuma saya takut Bu, nanti dia berdarah. Di sini kita mempalitkan. Kemudian kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tadi kan menjaga harga dirinya ya, diejek fisiknya atau diejek orang tuanya, dia tidak terima. Sebenarnya itu hal yang benar ya. Kalau anak-anak kita tidak menjaga harga dirinya, diam aja, ini pun kita perlu waspada juga ke depannya ya. Mau jadi apa dia? Dirinya aja nggak sanggup dijaga harga dirinya, apalagi bangsa ini ya kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya, tadi harga dirinya dipertahankan, makanya dia melawan. Kemudian terakhir, sesudah anak tenang ya, kita cari inti permasalahannya, kemudian kita tanya ya, dia tahu kita tadi karena dia dibully ya, diejek orang tuanya atau diejek fisiknya. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Baru dia nanti menjawab. Apa yang terkait dengan ini? Iya, saling menghormati ya, atau menghormati orang lain Bu ya, menghormati orang lain Pak. Udah terpancing itu, sehingga dia nanti timbul kesadaran, oh aku melanggar ini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tadi kan nilai menghormati orang lain Bu, ya, nilai menghormati orang lain Pak ya, tidak boleh bermain fisik ya kalau ada permasalahan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kita tanyakan ya kan. Jadi dia akan jawab ya kan, yang kondusif Bu, yang tidak ribut Bu ya, dan lain-lain. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya kan? Kita tanyakan. Pasti dia jawab ya kan, jadi orang yang baik Bu, punya banyak teman Bu, ya pasti ya. Nanti situ kita masuklah kata-kata kita. Kalau ingin banyak teman, ya jangan biasakan menggunakan fisik, jangan menggunakan kekerasan ya, supaya tetap banyak teman ya kan. Kalau tidak punya teman nanti kan susah ya bermain ya, istirahat, tidak punya teman ya, atau ketika teman punya mainan, punya makanan tidak dibagi, namanya juga udah nggak bagus hubungannya ya kan. Jadi nanti dia sendiri yang berpikir, oh iya ya, berarti aku sudah melanggar keyakinan kelas, menghormati hak orang lain, dan kedepannya dia akan menjaga itu supaya tidak berkelahi lagi. Ya, sampai kita pada kesimpulan Bapak Ibu, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah, ya menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menuntun kodrat ya. Jadi kodrat anak itu ada dua ya. Yang pertama kodrat alamnya. Kodrat alam itu bisa fisiknya ya, fisik itu kecerdasannya ya kan, tubuhnya juga ya, kemampuan IQ-nya, kemudian keadaan orang tuanya, keadaan lingkungan rumahnya ya, dengan siapa dia berteman, itu kodrat ya, nggak bisa kita paksakan ya kan. Misalnya kita tinggal di daerah tempat orang-orang yang brutal ya, itu udah kodrat ya kan, dan guru harus memahami itu. Kemudian kodrat zaman, nggak bisa kita marahi anak kita itu dengan handphone ya, dari handphonenya. Tidak bisa kita hindarkan anak itu dari handphonenya, karena itu sudah zamannya. Tapi bagaimana supaya kodrat zamannya itu mempunyai dampak yang baik bagi pendidikan. Misalnya kita kasih tugas melalui WA ya kan, jadi yang menggunakan handphonenya itu kodrat zamannya itu untuk yang baik-baik. Kemudian sebagai pendidik kita wajib ya mengetahui kebutuhan dasar murid kita dulu ya, apakah dia butuh kasih sayang, pengakuan ya kan, dan lain-lain. Dari situlah nanti kita bisa memahami kebutuhan dasar tersebut, sehingga mudah kita untuk menuntun anak tadi ya, menuntun anak kita dalam berproses menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Potensi ya, potensi ini juga termasuk kodrat alam ya, karena nggak mungkin sama potensi anak-anak. Kemudian mulai saat ini hendaknya kita sebagai guru dapat menempatkan posisi kita tidak lagi sebagai penghukum ya pada generasi-generasi penerus bangsa kita, sehingga
mentalnya nanti anak-anak menjadi baik, marilah ya kita menempatkan posisi kita sebagai manajer ya. Tentunya itu tidak mudah. Kita harus belajar dan mengasahnya bersama-sama sehingga ke depannya kita dapat menempatkan posisi kita sebagai manajer bagi anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi SD Negeri 167644 ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat kita terapkan bersama dengan berkolaborasi, karena tidak mungkin ya disiplin positif ini dapat kita terapkan sendiri-sendiri ya, individual. Tidak mungkin. Pastinya budaya positif ini hanya dapat kita laksanakan bersama-sama. Akhir kata, terima kasih ya atas keluangan waktu Bapak Ibu di ruangan ini, meskipun masih banyak hal yang lebih penting dari ini, tapi sudah sudi kiranya menghadiri di ruangan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.